Di sebuah desa yang tenang, di antara perbukitan hijau dan hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki pendiam yang suka duduk di tepi sungai berkelok-kelok yang mengalir di belakang rumah kecilnya. Bagi anak laki-laki itu, sungai itu lebih dari sekadar air. Itu adalah teman dan penjaga rahasianya, selalu tenang dan diam-diam hidup. Suatu hari, ia menemukan sebuah perahu kayu kecil tua tergeletak di tepi sungai. Tampak usang, namun entah bagaimana ajaib. Ia menghabiskan hari-harinya memperbaiki perahu kecil itu dengan hati-hati, menambal retakan dan mengecatnya dengan warna biru dan emas. Ia menamainya Harapan. Ia bertanya-tanya apa yang mungkin ada di seberang sungai. Ia memimpikan taman tersembunyi, orang-orang ramah, dan harta karun rahasia di seberang sana. Suatu pagi yang cerah, dengan harapan berdebar di hatinya, ia mendorong perahu kecilnya ke sungai dan naik ke dalamnya. Awalnya, sungai membawanya dengan lembut. Airnya tenang, angin sepoi-sepoi, dan mimpinya terasa mungkin. Namun tiba-tiba, awan gelap memenuhi langit. Angin bertiup kencang, sungai menjadi liar, ombak bergolak dan bergemuruh. Arus liar menarik perahunya ke arah bebatuan tajam. Ia mencoba menghindar, tetapi perahunya menabrak dengan keras. Air masuk dengan deras. Anak laki-laki itu berpegangan pada pecahan perahunya saat sungai menyeretnya kembali ke tepiannya sendiri. Basah kuyup dan memar, ia duduk di tepi sungai tempat ia memulai. Perahunya hilang, begitu juga mimpinya untuk menyeberang. Air mata membasahi matanya. Bertanya-tanya mengapa kerja keras dan harapannya hanya berujung pada kehilangan. Ia berduka bukan hanya karena perahu yang rusak, tetapi juga karena kisah indah yang telah ia bangun di hatinya yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Taman, orang-orang, kegembiraan hilang, tetapi sungai terus mengalir. Jam-jam berlalu, dan perlahan sesuatu di dalam dirinya mulai melunak. Bukan karena kekalahan, tetapi karena pemahaman. Ia melihat sekeliling dan memperhatikan bagaimana awan telah menghilang. Matahari telah kembali, burung-burung terbang lagi, rumput bergoyang lembut di dekat kakinya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat keindahan pada saat ia benar-benar berada. Bukan yang ia bayangkan. Ia menyentuh air yang mengalir dan berbisik lagi. Mungkin masalahnya bukan sungainya. Mungkin karena aku hanya menginginkan satu hasil. Ia tidak sampai ke seberang, tetapi ia memperoleh sesuatu yang lebih, sebuah kebenaran. Ketika kita mengharapkan hidup memberi kita persis seperti yang kita impikan, kita sering merasa hancur. Tetapi ketika kita menerima apa yang dibawa kehidupan, kita menemukan kedamaian, bahkan kegembiraan. Ia tersenyum di antara air matanya, bukan karena ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi karena ia melepaskan apa yang ia harapkan dan membuka hatinya untuk apa yang sebenarnya ada. Ia belajar untuk melepaskan apa yang ia harapkan dan mencintai setiap momen apa adanya. Sama seperti sungai, selalu mengalir dan bebas. Kita merasa sedih ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi hidup tidak di sini untuk mengikuti naskah kita. Ia membawa badai, kejutan, kehilangan, dan hadiah tak terduga. Jika kita berhenti bertanya, mengapa tidak berjalan sesuai keinginanku? Dan sebaliknya berkata, biarkan aku melihat apa yang ada di momen ini. Kita menemukan kebahagiaan. Jangan mengikat kegembiraanmu pada hasil. Biarkan ia mengapung, seperti sungai. Disitulah kedamaian sejati dimulai.